Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Senja Putra dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 9 yang membahas tentang basic scripting. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Atep Aulia Rahman. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Aditya Senja Putra, lalu ada Bayu Cakra Christian, dan Fargi Lorencio Bamba Putra. Langsung ke materinya. Yang pertama, mengubah perintah menjadi script. Tujuannya yaitu pengeditan script dasar dan pembuatan shell scripting. Shell scripting ini memungkinkan pengguna mengotomatisasi perintah di terminal dengan menyusun beberapa perintah ke dalam sebuah file script. Script ini bisa dieksekusi berkali-kali untuk menjalankan tugas yang sama secara efisien. Lalu ada text editor, yaitu sebuah script adalah urutan perintah. Nah, jadi script adalah kumpulan perintah shell yang dijalankan secara berurutan. Lalu, Anda dapat membuat percabangan berdasarkan pengujian dan pengulangan secara melalui koleksi data. Lalu, jika Anda dapat mengetiknya di baris perintah, itu dapat dijadikan script. Lalu, jika Anda dapat mengetiknya di baris perintah, itu dapat dijadikan script. Maksudnya, semua perintah yang bisa diketik di dalam terminal dapat dimasukkan ke dalam script. Selanjutnya, Anda dapat membuat percabangan berdasarkan pengujian dan mengulang melalui koleksi data. Script dapat membuat percabangan menggunakan perintah if serta pengulangan menggunakan perintah for dan while. Lalu semua ini juga tersedia dari baris perintah. Nah, semua perintah yang ditulis dalam script dapat langsung diketik di terminal. Namun, menulis di script akan lebih efisien karena menulis di script dapat menghemat waktu, menghindari kesalahan ketik, dan bisa dijalankan berulang kali dengan mudah dan cepat. Lalu, script bersifat dapat diulang dan konsisten, memungkinkan Anda untuk berfokus pada pekerjaan lain yang lebih menarik. Maksudnya, salah satu keunggulan utama script adalah automasi. Dengan menggunakan script, tugas yang berulang-ulang bisa dijalankan secara otomatis, mengurangi kesalahan manusia dan memungkinkan pengguna untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Ini ada soal nomor 5 editor. Script adalah file text. Maksudnya, script adalah kumpulan perintah yang ditulis dalam file teks biasa atau plain text file dan dieksekusi oleh sistem operasi melalui shell. Script tidak boleh memiliki format khusus seperti dokumen Microsoft atau LibreOffice. Kenapa? LibreOffice akan menambahkan format dan membuatnya tidak dapat digunakan. Nah, jika Anda menulis script menggunakan aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word atau LibreOffice, maka file tersebut akan memiliki format tambahan seperti font yang berbeda, warna, atau pemformatan teks, metadata yang tidak bisa dibaca oleh terminal nantinya. Misalnya, jika Anda menyimpan script sebagai format Microsoft atau LibreOffice, maka shell tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, disarankan menggunakan editor teks sederhana seperti Nano atau Vim yang menyimpan file dalam format plain text tanpa adanya tambahan format lain. Nah,
Nano dan Vim adalah editor yang paling populer. Mengapa populer? Yaitu karena Nano merupakan editor yang sederhana dan mudah digunakan untuk pemula, sedangkan V atau Vim editor tingkat lanjut dengan fitur yang lebih lengkap tetapi lebih sulit digunakan. Kedua-duanya merupakan text editor yang berada di sistem operasi Linux yang dapat digunakan untuk pengeditan skrip. Dari keduanya, Nano jauh lebih mudah digunakan. Mengapa lebih mudah? Karena Nano memiliki tampilan yang sederhana, navigasi menggunakan kontrol flash huruf, dan perintah-perintah yang ditampilkan di bagian layar bawah seperti ini. Sebaliknya, jika menggunakan Vim memiliki mode insert comment memerlukan pemahaman lebih lanjut untuk digunakan dengan lancar. Selanjutnya, kita membahas tentang Nano. Ketik seperti biasa, gunakan tombol panah untuk bergerak. Ini sistemnya sama seperti Microsoft atau yang lainnya, menggunakan atas bawah untuk berpindah antara baris dan kiri kanan untuk berpindah antara karakter dalam satu baris, sama kayak gini. Selanjutnya, sebagian besar perintah adalah kombinasi kontrol plus karakter lain. Misalnya yaitu kontrol A untuk pindah ke awal baris, kontrol E untuk berpindah ke akhir baris, kontrol V untuk lompat ke halaman berikutnya, kontrol Y untuk lompat ke halaman selanjutnya, kontrol X untuk keluar, kontrol A untuk memotong, dan lainnya. Ini contoh shortcut-nya. Selanjutnya, perintah kontekstual berada di bagian bawah layar. Misalnya, simbol ini plus X untuk keluar. Ini. Terus W untuk mencari, dan G untuk mendapatkan bantuan di mana saja. Nah, simbol ini sama fungsinya seperti kontrol pada keyboard. Jadi tinggal kontrol X atau kontrol Y, kontrol G, dan lain-lainnya. Nah, ini contoh membuat basic script dengan Nano. Nah, ini ada basic scriptnya di bawah. Nah, ini komennya untuk menggunakan basic script, itu kita tinggal menekan kontrol ditambah dengan perintah apa yang akan digunakan. Contohnya ini untuk menjalankan yaitu kontrol R sehingga muncul output seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farjil Nyabang Putra dengan NIM 2113231046. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai shebang. Jadi shebang itu ditandai dengan tanda pagar dan tanda seru. Shebang memberitahu kernel interpreter sel mana yang digunakan untuk menjalankan skrip. Shebang juga harus berada di baris pertama. Contohnya menggunakan tanda pagar tanda seru /bin/sh, atau juga bisa menggunakan tanda pagar tanda seru /usr/bin/ruby. Shebang memungkinkan kita menjalankan skrip dengan ./script tanpa memperhatikan sel penggunanya. Lalu yang kedua ada bekerja dengan variabel. Variabel itu adalah penyimpanan sementara data di memori. Ada dua jenis variabel. Yang pertama, pemberian nilai tanpa tanda dolar, dan yang kedua ada penggunaan dengan tanda dolar. Untuk pemberian nilai tanpa tanda dolar, bisa dilihat contohnya seperti ini.
Jadi tidak ada diawali dengan tanda dolarnya. Namun, untuk penggunaan dengan tanda dolar diawali dengan tanda dolar. Misalkan contohnya untuk echo hello tanda dolar name itu artinya tanda dolar diawali dengan tanda dolar, lalu kita masukkan nama variabelnya untuk memanggil variabel. Lalu ada special variable. Yang pertama ada tanda dolar 1 sampai tanda dolar 9, itu adalah argumen untuk script. Contohnya pada script test.sh hello there tanda dolar 1 yang isinya adalah hello dan tanda dolar 2 isinya adalah there. Dan tanda dolar tanda tanya adalah kode keluaran dari perintah terakhir yang dijalankan. Gunakan exit 1 untuk keluar dari script dengan kode kesalahan 1. Baik, di sini ada contoh menggunakan variabelnya. Untuk komennya, kita bikin variabelnya dengan nama name dan isinya itu user. Lalu kita panggil dengan echo hello, diawali dengan tanda dolar, lalu nama variabelnya di sini name. Dan outputnya akan hello, user yang dimana isi variabel itu user. Baik, langsung saja kita coba. Untuk menggunakan nano, kita bisa menggunakan komen nano spasi nama scriptnya apa. Dan di sini kita bikin nama scriptnya variable.sh. Maka kita akan langsung masuk ke Dineo Nano ini. Lalu untuk awal kita bikin shebang dulu seperti yang tadi kita pelajari menggunakan tanda pagar, tanda seru, /bin /base. Lalu nama variabelnya di sini kita menggunakan name sama dengan menggunakan tanda string. Isinya kita misalkan user. Tutup lagi dengan tanda kutip 2. Kita panggil sini menggunakan komen echo tanda kutip hello. Lalu kita panggil variabelnya menggunakan diawali dengan tanda dolar dan nama variabel. Kita tutup dengan tanda kutip 2. Baik, jika sudah, kita langsung exit menggunakan Ctrl X untuk exit, lalu kita yes. Dan untuk melihat outputnya, kita bisa menggunakan komen sh nama scriptnya variable.sh. Maka akan muncul outputnya hello user. Baik, selanjutnya ada bekerja dengan kondisional atau biasa disebut dengan percabangan. Untuk komennya bisa kita lihat. Yang pertama ada if sesuatu then lakukan ini di sini dan diakhiri dengan v. Dan yang kedua bisa kita lihat if sesuatu then lakukan ini, elif atau else if sesuatu yang lain dan lakukan itu, dan else coba itu di sini dan diakhiri dengan v. Sesuatu mengembalikan kode keluar atau exit code jika nilainya 0, maka lakukan ini akan dijalankan sampai perintah v. Dan sintaks alternatif memungkinkan beberapa pengujian dan opsi default jika diperlukan. Dan di sini ada beberapa komen untuk mengetes. Yang pertama ada komen untuk mengetes apakah file ada, dan yang kedua untuk mengetes apakah file tidak ada. Yang ketiga untuk apakah tanda dolar A itu sama dengan 1 atau numerik. Dan yang keempat ada perbandingan string. Dan yang terakhir ada apakah tanda dolar A itu kurang dari 10. Ada juga alternatif gunakan kurung siku yang lebih bersih. Yang pertama itu komen untuk normalnya seperti itu, dan yang kedua itu agar lebih enak dilihatnya. Berikut ada contoh kondisional untuk mengetes apakah file ada atau tidak. Bisa kita lihat komennya di sini dan outputnya nanti di sini. Langsung saja kita praktekkan seperti tadi. Mulai dengan nano, nama scriptnya, misalkan di sini conditional.sh.
Lalu di sini kita awali lagi dengan si bank yang dimana diawali dengan tanda pagar, tanda seru, slash bin, slash test. Di sini kita menggunakan cabangan awalnya dengan if, dibuka dengan kurung siku, F, tanda kutip 2. Kita di sini etc plus. Tutup dengan kutip 2 lagi. Dan tutup dengan kurung siku. Tulis dan lalu di bawahnya menggunakan echo jika nilainya true maka akan lakukan ini. Password ditemukan. Else nya jika itu false maka dia akan melakukan ini. Tidak ditemukan. Jangan lupa untuk diakhiri dengan komen V. Sudah, kita Ctrl X, yes, enter. Untuk memanggilnya seperti tadi, kita menggunakan ESA, nama scriptnya conditional ESA. Kita lihat di sini file etc password ditemukan. Artinya file tersebut ada ditemukan. Lalu ada sebuah case yang dimana jika kita menginput hello atau hi maka dia akan muncul hello yourself, namun jika goodbye dia akan muncul nice to have met you, I hope to see you again, dan jika yang lainnya maka dia akan muncul I didn't understand that. Seperti ini komen dan outputnya. Langsung saja kita coba lagi untuk praktekkan. Kita bikin lagi dengan nano. Kita awali dengan si bank lagi. Untuk menyuruh user menginput. Untuk akhiri dengan tanda kutip. Case-nya kemudian menggunakan tanda dolar in hello atau input hi, maka yang keluar nanti akan hello yourself. Untuk dengan titik koma. Namun untuk goodbye yang keluar nanti akan nice to have met you. Untuk yang lainnya kita menggunakan tanda bintang, lalu kurung tutup, judulnya akan muncul nanti I didn't understand that, lalu diakhiri dengan ESA. Jika sudah kita Ctrl X, exit untuk save-nya, yes, enter. Lalu kita panggil menggunakan sh case.sh. Sekarang kita untuk menginput hello, maka dia muncul hello yourself. Namun jika kita menginput hi, dia juga akan menginput hello yourself. Jika kita menginput
goodbye, dia akan muncul nice to have met you. Bagaimana jika kita untuk mengisi selain ketiga di atas tadi, misalkan kita mengisi hello dalam Indonesia aja seperti ini, maka dia akan muncul I didn't understand that. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Cakra Christian, NPM 21132311108. Jadi saya akan menjelaskan tentang perulangan loops atau loops. Jadi di slide pertama, loops beroperasi pada kumpulan item atau globe. Dan ini contoh komennya. Lalu contoh menggunakan loop force-nya. Ini contoh komennya, akan keluar outputnya seperti ini: hello Alice, hello Bob, hello Charlie. Lalu saya akan menjelaskan perulangan while. Yang pertama, menguji kondisi loop setiap while. Nah, ini contoh nanoscriptnya, nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Nah, lalu digunakan ketika jumlah loop tidak diketahui atau berubah setiap iterasi. Yang berikutnya, slide berikutnya, ini contoh loop while-nya, ini contoh komennya. Lalu outputnya, pertama file /temp /foo belum ditemukan, maka akan mencoba lagi. Nah, lalu jika sudah ditemukan, maka akan muncul file /temp /foo, lalu akan keluar dari loop. Sekian dari kelompok kami tentang modul basic scripting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.